Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang keterangan umroh, manasik umroh. Langsung saja, umroh secara bahasa itu adalah berarti ziarah. Menurut istilah, umroh berarti mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hukum umroh tersendiri, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sama seperti haji. Karena mengutip dalil dawuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah kalian haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, hukum umroh adalah sunnah muakkadah. Umroh terbagi menjadi dua, ada umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib ialah umroh yang pertama dilakukan oleh seorang muslim. Yang kedua, umroh wajib yaitu umroh yang dilaksanakan karena nadar, itu wajib. Jadi pertama kali orang mau umroh, itu dia melaksanakan umroh wajib, tidak boleh menjadi badal umroh. Kemudian yang kedua adalah umroh sunnah. Umroh sunnah itu adalah umroh yang dilaksanakan setelah umroh wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar. Sementara waktu mengerjakan umroh itu bisa kapan saja, selain waktu-waktu haji. Kalau waktu haji, maka yang dilaksanakan ya haji. Untuk syarat umroh itu ada 5. Syarat umroh yang pertama, dia harus berislam, harus beragama Islam. Yang kedua, harus balik. Yang ketiga, akal, memiliki akal sehingga tidak sah bagi orang yang gila, epilepsi, hayanan dan lain-lain. Yang keempat, merdeka, bukan seorang hamba sahaya, budak. Yang kelima, istitoah, mampu baik secara finansial atau perjalanannya. Itu adalah syarat umroh. Kemudian rukun umroh tersendiri. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama, ihram, niat. Kita nanti akan terangkan bagaimana caranya niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, mencukur. Dan yang kelima, tertib, harus berurutan. Tidak boleh sa'i dulu kemudian tawaf, cukur dulu kemudian sa'i, tidak boleh. Harus sesuai dengan urutannya. Itu adalah rukun umroh. Rukun umroh tadi disebutkan, yang pertama adalah ihram. Ihram, sebelum kita melaksanakan niat ihram, maka ada kesunahan-kesunahan yang soyokyanya sebaiknya kita lakukan. Jadi sebelum kita niat, apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, mandi. Niat, kita niat mandi untuk melaksanakan ihram. Yang kedua, sebelum ihram dilakukan memakai wewangian dulu, tidak masalah. Jadi memakai wangi-wangian baik badan maupun baju, itu kita tidak apa-apa, sunnah hukumnya. Kemudian memotong kuku, merapikan jenggot, kemudian rambut, ketiak, rambut kemaluan, memakai kain ihram yang berwarna putih, dan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu sunnahnya kita sebaiknya laksanakan. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan ihram dengan cara niat, kalau umpama dia ada di Madinah, mulai niatnya ketika kita berada di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali, di sana niat. Kalau umpama dia pertama kali umroh, maka harus niat untuk dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya seperti ini: labbaik Allahumma umrotan, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dia sudah melaksanakan niat. Ketika dia sudah melaksanakan niat, maka semua larangan-larangan tidak boleh dilakukan. Apa saja larangan-larangan itu?
yang harus dijaga jangan sampai kita lakukan. Yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju. Jadi pakai baju seperti ini nggak boleh, harus terbuka, dan nanti pakai kain ihram. Akan saya jelaskan cara memakai kain ihram. Kemudian yang kedua, bagi laki-laki memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, tidak boleh. Yang ketiga, menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci atau surban. Nah, seperti ini tidak boleh dipakai, harus dibuka. Tidak boleh memakai topi. Kalau pakai payung tidak masalah karena tidak melekat ke kepala. Itu bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan apa saja yang dilarang? Yang pertama, menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Itu tidak boleh. Kemudian menutup muka dengan cadar juga tidak diperbolehkan, khusus bagi wanita. Kemudian larangan baik laki-laki maupun perempuan apa saja yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, tidak boleh memakai wewangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat umroh, seperti parfum pada saat sudah ihram tidak diperbolehkan. Yang kedua, memotong kuku, mencukur rambut, mencabut rambut atau bulu di badan, cabut, itu tidak boleh. Yang ketiga, berburu hayawan, menganiaya, membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang memang membahayakan mereka, seperti kalajengking, seperti ular. Kalau yang membahayakan tidak masalah. Yang keempat, memakan hasil buruan juga tidak diperbolehkan ketika dalam keadaan ihram. Memotong kayu-kayuan, mencabut rumput, mencabut tanaman tidak diperbolehkan juga. Jadi harus betul-betul hati-hati. Berzikir, bertalbiyah, itu saja yang kita lakukan selama ihram. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, mencaci maki, ngerasani, marah-marah dan lain-lain, agar supaya kita betul-betul sempurna umroh kita. Yang ketujuh, bersetubuh, bercumbu, mencium, merayu yang dapat mendatangkan syahwat, menikah atau menikahkan, meminang perempuan untuk dinikahi juga tidak diperbolehkan. Mencaci, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, melakukan kejahatan dan kemaksiatan, itu adalah larangan pada saat ihram. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram. Dalam kondisi ihram jamaah umroh diperbolehkan membunuh binatang buas atau yang membahayakan seperti kalajengking, itu tidak apa-apa. Mandi asalkan tidak pakai sabun juga tidak apa-apa. Menyikat gigi asalkan tidak pakai odol. Berbekam, memakai minyak angin, khawatir dia itu mabuk, balsem, tidak apa-apa, untuk tujuannya pengobatan. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang boleh. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon juga boleh. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu di tempat wudu perempuan, tidak masalah. Mencuci dan mengganti kain ihram, tidak apa-apa, asalkan tidak pakai baju kurung, baju biasa seperti ini. Nah, itu adalah hal yang diperbolehkan. Memakai perhiasan bagi wanita juga tidak masalah. Nah, kemudian kami akan menjelaskan terkait ihram ishtirat. Apa sih ihram ishtirat itu? Ihram ishtirat adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini dilakukan bila seorang khawatir dia bakal terhalang oleh sesuatu masyaqqat, kesulitan seperti sakit dan halangan lain. Ini perlu kalau umpama bagi jamaah yang perempuan yang sudah sepuh, khawatir tidak kuat, maka seyogyanya dia menggunakan ihram ishtirat. Bagaimana ihram ishtirat itu? Caranya dengan melafadzkan ketika dia niat ihram tadi, labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ditambahi fa in hasabani habis
Allahumma famahalli haitsu habasani. Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat yang aku terhalang itu. Jadi umpama dia dalam perjalanan dalam keadaan tiba-tiba sakit atau ada pencegahan, tidak bisa lewat dan lain-lain. Itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka dengan cara seperti ini dia bisa tahallul seketika itu juga. Jadi tidak perlu tawaf, tidak perlu sa'i. Kalau memang ada isyarat seperti itu. Sesampainya kita berada di Mekah, masuk ke kota Mekah, berada di Masjidil Haram, kita melaksanakan rukun selanjutnya yaitu melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Yaitu dengan mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah ada di samping kiri kita. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad. Syarat sah tawaf yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Tidak boleh memakai pakaian yang najis. Harus dalam keadaan memiliki wudhu. Kemudian yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berada di dalam Masjidil Haram, termasuk di area perluasan. Perluasan baik di lantai 2, 3 atau 4 itu tidak masalah. Yang keempat memulai dari Hajar Aswad. Yang kelima Ka'bah berada di kiri kita. Yang keenam mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Itu adalah syarat sah tawaf. Adapun sunnah-sunnahnya sangat banyak, yaitu dengan cara diantaranya melakukan ittiba, yaitu membuka ya bagi laki-laki lengan yang kanan, kain ihramnya itu dibuka sehingga pundak yang sebelah kanan itu nampak. Setelah melaksanakan tawaf, kita dianjurkan juga sholat di depan makom Ibrahim, berdoa, meminum air zam-zam. Kita sunnah berdoa di depan Ka'bah, lebih-lebih lurus dengan multazam. Setelah melaksanakan tawaf, kita melaksanakan rukun selanjutnya yaitu sa'i, berjalan atau berusaha dari Safa ke Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali. Hukum sa'i tersendiri menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali itu adalah satu rukun umroh yang harus dikerjakan. Jadi wajib melaksanakan sa'i. Syaratnya bagaimana? Syarat sa'i yang pertama didahului dengan tawaf. Jadi tawaf dulu selesai baru sa'i. Yang kedua dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga menyempurnakan 7 kali perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan. Jadi Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa 2. Terus seperti itu sampai 7 kali. Pasti 7 kalinya di akhir akhirnya berada pada Bukit Marwah. Kemudian sunnahnya apa? Sunnah sa'i. Ya kita banyak berzikir. Begitu juga pada saat naik ke bukit, baik Safa maupun Marwah, kita dianjurkan membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junah alaihi ayyatawafa bihima wa man tata'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu kita baca. Apa yang ada di buku doa seperti ini kita sambil baca, tidak usah dihafalkan. Kalau dihafalkan lumayan banyak sekali ini. Jadi cukup kita sambil memegang doa ini ketika sampai di suatu tempat, doa memasuki kota Mekah, melihat Ka'bah, tinggal dibaca. Kalau bisa juga kita tahu artinya, karena di sini juga sudah ada artinya. Sangat baik sekali kalau sampai kita tahu artinya, karena dengan begitu kita bisa menghayati. Setelah sa'i selesai, baru yang terakhir adalah tahallul dengan cara memotong rambut kita. Potong. Nah, ketika sudah dipotong,
dia sudah tahallul, maka proses pelaksanaan ibadah umroh dia telah selesai. Sehingga apa yang menjadi larangan pada saat ihram itu sudah tidak berlaku lagi. Maka boleh menggunakan pakaian-pakaian biasa. Ihramnya dicopot, diganti dengan pakaian-pakaian biasa. Itu sudah boleh. Memakai wangian dan lain-lain itu sudah boleh, diperbolehkan. Itu saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kain ihram. Kita lihat habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.